Bener gak sih kalau MPASI itu tidak boleh dikasih MSG? Karena kebanyakan MSG atau micin itu bisa bikin bodoh. Nah, simak jawabannya dalam video berikut ini. Halo, selamat datang di Kriwil Lab. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu yang memulai MPASI. Boleh nggak sih MPASI itu dikasih MSG atau micin? Nah, sebelum kita jawab, kita cari tahu dulu, kita kenalan dulu apa sih sebenarnya MSG itu. Jadi MSG atau monosodium glutamat ini adalah sejenis garam sodium dari asam amino yang bernama asam glutamat. Nah, asam glutamat ini sering ditemukan atau memang ada gitu ya di dalam makanan-makanan yang sering kita konsumsi, seperti misalnya daging ayam, daging sapi, telur, susu sapi, ASI, keju, wortel, tomat, apel gitu. Jadi memang si glutamat ini ditemukan juga di dalam ASI. Makanya bayi-bayi itu suka menyusu karena memang ASI kan rasanya gurih ya, karena memang ada glutamatnya, seperti itu. Nah, zaman dahulu MSG ini diproduksi dari ekstrak rumput laut, makanya rasanya gurih. Tetapi sekarang MSG diproduksi dari fermentasi tepung dan gula gitu. Jadi MSG yang ada di dapur kita dibuatnya sekarang sudah bukan dari rumput laut lagi. Nah, MSG ini gunanya adalah sebagai penguat rasa ya. Jadi makanya memang kalau orang udah biasa masak dikasih micin, ketika dia makan makanan yang nggak ada micinnya, rasanya mungkin akan terasa kurang mantap. Itu tadi sekilas tentang MSG. Pertanyaan selanjutnya, apakah aman dikonsumsi? Nah, menurut Food and Drug Administration serta WHO, MSG ini aman untuk dikonsumsi. Jadi sebenarnya boleh saja kita mengkonsumsi MSG selama tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihannya itu seberapa? Kalau menurut WHO, takarannya adalah 0 sampai 120 mg per kilogram berat badan. Jadi ngitungnya per kilogram berat badan ya. Dan rata-rata memang orang dewasa itu mengkonsumsi glutamat dari sumber protein yang tadi sudah aku sebutkan, itu rata-rata 13 gram setiap harinya. Dan yang biasanya ditambahkan di makanan itu hanya sekitar 0,5 gram saja. Jadi sangat sedikit sekali dibandingkan konsumsi harian kita. Tentunya pada MPASI kita nambahin MSG juga tidak lantas 1 sendok teh atau 1 sendok makan gitu. Biasanya hanya sedikit saja. Jadi itu masih diperbolehkan. Jadi kuncinya adalah boleh selama tidak berlebihan. Makanya penting banget buat ibu-ibu itu kalau misalnya masak MPASI itu ya diicipin, sudah ada rasanya belum, enak enggak gitu. Karena kalau MPASI-nya terlalu hambar, itu nanti juga anaknya itu jadi kurang lahap karena rasanya juga tidak ada. Sama sih seperti kita, anak itu juga punya selera. Makanan yang terlalu hambar tentu tidak akan membuat si anak itu berselera dan akhirnya nanti menuju GTM seperti itu. Nah, kita juga jadinya tidak usah berlebihan ya. Kalau misalnya ibu-ibu pernah mencicipi MSG, kalau misalnya kita makan MSG terlalu berlebihan, itu biasanya rasanya juga jadi nggak enak, jadi terlalu melenek gitu. Makanya silakan berikan, tetapi sedikit saja, jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan tentu ada efek buruknya. Nah, sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya MSG itu bikin otaknya rusak, bikin jadi bodoh, atau menyebabkan kanker? Sebenarnya belum ada penelitian yang benar-benar fix menunjukkan bahwa ada korelasi antara konsumsi MSG dengan masalah otak, dengan menjadi bodoh, atau dengan kanker. Itu belum ada penelitian yang benar-benar fix mengarah ke sana. Makanya oleh WHO dan FDA itu masih diperbolehkan untuk dikonsumsi. Dan beberapa laporan tentang keluhan seperti pusing atau mual setelah mengkonsumsi MSG itu sebagian besar dikeluhkan oleh mereka yang memang sensitif terhadap MSG atau mengkonsumsi MSG dalam jumlah yang sangat banyak tanpa dicampurkan ke dalam makanan gitu. Jadi digado seperti itu ya. Jadi kebanyakan laporannya adalah seperti itu. Nah, dampaknya sendiri kalau misalnya kita kasih anak MSG yang terlalu berlebihan apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan obesitas. Jadi karena MSG ini gunanya adalah menguatkan rasa, jadi makanan yang dikasih MSG itu biasanya rasanya akan menjadi lebih enak. Karena rasanya jadi lebih enak, makanya orang akan ingin makan lagi, dan makan lagi, sehingga akhirnya meningkatkan resiko obesitas karena konsumsi makanannya itu berlebihan, kalorinya berlebihan.
sehingga akhirnya jadi obesitas. Yang kedua adalah meningkatkan resiko alergi. Kita tahu bahwa ada beberapa orang yang memang sensitif terhadap MSG. Nah, kalau mengkonsumsi MSG tentu saja itu akan memacu alerginya dan dapat menyebabkan gejala-gejala alergi seperti misalnya sesak nafas, batuk. Tapi itu hanya bagi mereka yang sensitif terhadap MSG dan ini kasusnya memang cukup jarang. Kemudian yang terakhir, konsumsi MSG yang berlebihan terutama pada anak hiperaktif itu memang katanya itu dapat memacu hiperaktifnya menjadi lebih aktif lagi gitu. Mungkin ini ada kaitannya dengan, karena kalau kita makan sesuatu yang ada MSG-nya kan ya tadi pengen makan lagi, jadi candu gitu loh. Nah, kalau misalnya memang makanannya yang bisa memacu kita punya energi yang berlebihan, akhirnya anak-anak hiperaktif pun menjadi semakin aktif gitu. Makanya memang kalau memang anaknya hiperaktif, biasanya sarannya adalah dikurangi pemberian MSG-nya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jadi kesimpulannya, MSG boleh diberikan dalam MPASI selama masih dalam batas wajar. Jadi tidak perlu berlebihan, secukupnya saja, sedikit saja. Karena memang menurut FDA dan WHO, MSG itu aman dan boleh dikonsumsi. Ingat, kuncinya adalah tidak berlebihan. Tetapi kalau misalnya ibu-ibu ragu gitu ya, masih takut memberikan MSG, bisa juga digantikan dengan misalnya bikin kaldu pakai daging sapi atau pakai daging ayam, karena itu juga akan memberikan rasa yang gurih. Yang penting adalah jangan pernah memberikan MPASI kepada anak itu benar-benar yang hambar. Kalau misalnya kita tidak mau memberikan perasa buatan, kasihlah perasa alami gitu. Jadi pokoknya jangan kasih anak makanan yang benar-benar hambar, karena itu tidak akan membuat anaknya jadi nafsu makan. Nah, semoga MPASI-nya sukses, semoga anaknya tidak GTM. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!